Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Zahro Abdani Fauzi dari kelas A24 akan mempresentasikan hasil resume materi sosiologi pendidikan dari materi kedua sampai ke-6. Oke, baik. Yang pertama, 7 kekuatan sosial dalam perkembangan sosiologi. Ini masih dalam selayang pandang sosiologi pendidikan. Sosiologi sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat tidak terlepas dari beberapa kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan teori sosiologi. Setidaknya ada 7 kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan teori sosiologi, yaitu pertama, revolusi politik, yang kedua, revolusi industri dan kemunculan kapitalisme, 3, kemunculan sosialisme, 4, feminisme, 5, urbanisasi, 6, perubahan keagamaan, dan 7, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Yang pertama, dikenal sebagai Bapak Sosiologi, yaitu Auguste Comte, ilmuwan dari Prancis. Kontribusinya dalam mengembangkan ilmu sosiologi sangat signifikan sekali. Dalam alur pemikirannya, yang pertama itu dia mengembangkan teori positivisme, kemudian yang kedua hukum 3 tahap, yang ketiga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dan yang keempat agama kemanusiaan. Selanjutnya ada sosiolog muslim yaitu Ibnu Khaldun. Ini bagian pengantar dari karyanya, yaitu dikenal sebagai Muqaddimah, yaitu karya sosiologi yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Pemikiran utama beliau yaitu 1, teori ilmu umron, ini tentang sosiologi. Yang kedua, teori ashabiyah. Yang ketiga, siklus peradaban. Dan keempat, pengaruh lingkungan. Dan 5, pemikiran ekonomi. Materi yang ketiga, pendidikan sebagai sebuah fakta sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim. Pendidikan merupakan sebuah fakta sosial yang eksis di luar individu dan memiliki kekuatan yang mengarahkan perilaku masyarakat. Jadi Durkheim ini berpendapat bahwa pendidikan itu merupakan alat untuk mentransmisikan norma, nilai, dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat dari generasi ke generasi. Fakta sosial ini bersifat memaksa karena individu-individu dalam masyarakat harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sistem pendidikan yang merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk membentuk identitas kolektif dan memastikan kohesi sosial dalam masyarakat. Apa perlunya mengkaji sosiologi? Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pendidikan berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Sosiologi pendidikan mengeksplorasi hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, termasuk bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, gender, etnisitas, dan kebijakan mempengaruhi akses, kesempatan, serta pengalaman pendidikan. Kemudian yang kedua, membantu calon pendidik memahami dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pendidik yang lebih reflektif, kritis, dan inklusif dalam praktek pengajaran mereka. Kemudian yang ketiga, memahami konteks sosial pendidikan
juga memungkinkan mereka untuk merancang strategi pedagogis yang lebih adil dan efektif yang mampu memberdayakan dari berbagai latar belakang sosial. Sejarah munculnya sosiologi. Sosiologi pendidikan terlahir dari adanya keprihatinan beberapa tokoh sosiologi terhadap situasi pendidikan yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Berikut ini ada beberapa tokoh yang dapat dikemukakan sebagai tokoh yang menginisiasi kelahiran sosiologi pendidikan, yaitu ada Lester Frank Ward, yang kedua Emil Durkheim, dan yang ketiga Max Weber, dan yang keempat Robert Coley Angel. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Pengertian sosiologi pendidikan, ketika kedua konsep sosiologi dan pendidikan digabungkan menjadi istilah sosiologi pendidikan, maka disiplin ilmu ini mempelajari bagaimana pendidikan berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial, termasuk bagaimana pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelas, ras, gender, dan institusi. Sosiologi pendidikan merupakan sosiologi terapan karena fokusnya adalah memahami peran dan dampak pendidikan dalam masyarakat serta menggunakan analisis sosial untuk mengembangkan kebijakan dan praktek pendidikan yang lebih efektif. Ruang lingkupnya, menurut Brugger, mencakup 4 aspek, yaitu 1. Hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas. Yang ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem persekolahan. Dan yang keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Ya, kurang lebih seperti itu ringkasan materi dari materi kedua sampai ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.